Halo semuanya, jadi di awal ini kita akan membahas tentang latar belakang dari GATT. Pada tanggal 30 Oktober 1947, dibentuk organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang disebut dengan General Agreement on Tariffs and Trade yang disingkat GATT di Jenewa, Swiss yang beranggotakan 23 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Latar belakang dari GTT ini sendiri adalah setelah terjadi Perang Dunia Kedua, terdapat perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang perdagangan bebas dan berdirinya pada tahun 1948. Karena setiap negara membatasi untuk perdagangan ekspor dan impor dengan alasan untuk proteksi para produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, serta keamanan dan pertahanan. GTT juga dibentuk sebagai respon terhadap tidak adanya pengatur tarif dan perdagangan, sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. GTT juga didirikan karena untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Nah, ini semua adalah faktor terbentuknya dan latar belakang dari GATT. GATT menyelenggarakan putaran-putaran penundingan untuk membahas isu-isu perdagangan dunia. Sejak berdiri pada tahun 1947, GATT telah menyelenggarakan 8 putaran. 8 putaran terakhir di Uruguay yang berlangsung dari 1986 sampai 1994 yang dimulai dari kota Jenewa, Swiss, karena merupakan organisasi internasional. GATT membentuk struktur kelembagaan yang ditetapkan dalam konferensi-konferensinya, yaitu membentuk sekretariat eksklusif, komisi, dan konsultatif grup yang semua berfungsi melaksanakan dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam perundingan konferensi GATT. Pada April 1994, dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko, sidang ini mengubah GATT menjadi WTO atau World Trade Organization. Jumlah negara penanda tangan traktat ini sebanyak 115 negara. Perubahan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa semua negara anggota menghendaki adanya perdagangan yang bebas di antara mereka. WTO secara resmi diberlakukan mulai 1 Januari 1995. Indonesia juga telah bergabung menjadi bagian dari GATT sejak 24 Februari 1950. Terus habis itu ada tujuan GATT. GATT bertujuan menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan sebagai pengatur bagi perdagangan internasional, khususnya perdagangan barang. Nah, habis itu ada prinsip GATT. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation atau MFN. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor-impor, serta yang menyangkut biaya-biaya ekonomi lainnya. Prinsip yang kedua, ada prinsip national treatment. Dalam prinsip ini, negara anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Yang ketiga, ada prinsip larangan restriksi kuantitatif. Dalam prinsip ini, melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun. Lalu ada prinsip perlindungan melalui tarif. Prinsip ini menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Nah, selanjutnya ada prinsip resiprositas. Dalam prinsip ini, perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Prinsip ini berlaku dalam perundingan tarif yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, ada prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan generalized system of preference atau biasa yang disebut GSP, atau juga sistem presensi umum kepada negara-negara yang berkembang. Dan yang ketujuh, ada prinsip transparansi. Prinsip ini mewajibkan negara-negara anggota untuk bersikap transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya.